Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membahas agar supaya kita terhindar dari penyakit tumor dan kanker. Dan insya Allah juga nanti akan penyakit-penyakit yang lain akan sekilas-sekilas nanti saya terangkan agar supaya kita bisa menghindarinya. Kita bahas yang pertama adalah penyakit kanker otak. Kanker otak ini adalah penyebabnya ada gumpalan, ya, rata-rata ini penyebabnya ada gumpalan di kepala, di otak. Ini penyebabnya apa sih? Penyebabnya biasanya orang itu terbentur. Rata-rata di waktu kecil ini, ya, di waktu kecil anak-anak ini kan sering terbentur yang keras. Terbentur yang keras ini nantinya dewasa, ya, dewasa ini kemungkinan besar ini akan terjadi kanker otak. Terbentur itu kan ada penyumbatan atau penggumpalan di kepala, penggumpalan darah di kepala. Terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah apabila kita punya anak yang terbentur, langsung kita ujek gini, kita ujek. Yang mana yang terbentur kita ujek. Katakanlah kalau kita tidak tahu di mana terbenturnya, bagaimana namanya anak kecil, semuanya kita ujek, semuanya kita ujek kayak gini agar supaya darah ini tidak mengumpal lagi. Insya Allah dengan cara seperti itu, insya Allah akhirnya dewasa nanti tidak terkena penyakit kanker otak. Terus bagaimana kalau penyakit-penyakit yang lain? Nah, ini kita bahas masalah penyakit kanker payudara. Ini akan bahas sekilas saja yang nanti bisa diamalkan, dipraktekkan di rumah masing-masing, dipraktekkan pada anak-anak kita. Ini bahas masalah penyebab penyakit kanker payudara. Yang jelas ada penyumbatan pada payudara. Maka terjadilah penyakit kanker atau tumor. Ini alangkah baiknya bagi seorang perempuan, gadis maupun yang sudah menikah atau yang sudah tua. Seringlah ini diurut-urut ini diurut-urut sini, ya, sini diurut-urut, sesering mungkin, paling tidak itu setiap mandi ini diurut-urut seperti ini, diurut-urut agar supaya saraf-sarafnya ini lentur, ya, sini itu bawahnya sini. Yang tidak terasa sebetulnya itu sama mandi, setiap mandi diurut-urut sini, ini diurut-urut. Ya. Masalahnya kanker payudara ini tidak hanya terjadi pada gadis atau orang yang belum kawin, tapi setelah nikah juga banyak sekali yang terjadi kanker payudara. Tidak hanya itu, bahkan orang-orang yang sudah tua, umur 50 tahun, 60 tahun ini juga terkena kanker payudara. Solusinya diantaranya untuk menghindari penyakit kanker payudara, maka setiap mandi, kalau tidak mandi kan mungkin lupa, ya, setiap mandi kita urut kiri kanan, kita urut sini, kita urut sama kita punya sabun sama diurut-urut. Katakanlah satu ini 2 menit, ya, yang ini 2 menit itu cukup lah, tapi setiap habis mandi kita urut-urut seperti ini. Insya Allah akan terhindar dari penyakit tumor dan kanker atau kanker payudara. Kanker otak sudah saya terangkan, sekarang kanker payudara sudah saya terangkan. Terus bagaimana kalau kita genetik atau orang tua sudah punya tumor dan kanker? Tidak masalah, ini akan terhindar dari penyakit tumor dan kanker. Yang jelas penyakit tumor dan kanker ini adalah penyumbatan pada saraf-saraf, pada saraf-saraf di mana saja ada penyumbatan di situ, maka terjadilah kanker itu atau tumor itu tumbuh di situ. Terus sekarang
terjadi kanker prostat. Nah, kanker prostat, kanker yang di saluran kencing. Nah, saluran kencing ya, kadang di kantong kemihnya atau pas salurannya situ. Terus bagaimanakah cara untuk menghindari? Orang-orang yang punya penyakit prostat ya, kanker prostat ini mestinya ada penyumbatan di daerah sini, pantat sini. Itu cara menghindari. Seringlah ini berolahraga jongkok seperti ini ya, berolahraga jongkok ini ya, jongkok seperti ini, berdiri seperti ini ya, seperti itu. Terus katakan olahraga itu seperti itu, jongkok, berdiri, atau jongkok yang lama mungkin bisa jongkok 5 menit, 10 menit, tidak apa-apa, seperempat jam. Ini akan terhindar dari penyakit prostat. Nanti saraf-saraf yang sini akan normal kembali. Dan itu juga harus berolahraga. Lari itu solusi yang utama, itu lari. Akan terhindar dari penyakit prostat. Dan juga minum yang cukup juga akan terhindar dari penyakit prostat. Minum yang cukup, minum yang biasa, sehari 2 liter bagi pekerja. Kalau pekerja berat ya tidak cukup 2 liter, mungkin 3 liter sampai 4 liter kalau pekerja berat. Tapi pekerja seperti aktivitas biasa itu cukup 2 liter. Terus kita bahas penyakit sekarang, penyakit hernia. Penyakit hernia, ini kita akan bahas penyakit sedikit tapi merata ya, biar kita terhindar dari penyakit itu. Penyakit hernia ini kalau orang Jawa zaman dulu itu namanya penyakit kondor, atau penyakit kondor atau hernia. Ini karena usus ini kendor. Usus ini sarafnya kendor, tidak kuat lagi. Maka usus ini akan melorot sampai ke sana, katakan seperti itu. Ini bisa terjadi sama laki-laki, juga bisa terjadi sama perempuan. Cara solusinya bagaimana agar supaya kita terhindar dari penyakit hernia? Penyakit hernia biasanya orang-orang ini ini selalu sering angkat berat, dan saraf ini, otot ini belum pemanasan langsung sering angkat berat. Jadi kalau angkat berat, pemanasan dulu, dan juga kita pakai sabuk itu lebih bagus. Seperti orang-orang yang angkat besi kan harus pakai sabuk. Kalau tidak pakai sabuk, maka usus ini akan melorot. Jadi kalau kita ingin terhindar dari penyakit hernia, kita harus rajin berolahraga, lari, terutama lari. Karena lari tersebut akan menguatkan, mengencangkan semua penyakit, termasuk tumor, kanker, di mana saja berada. Itu insya Allah dengan olahraga lari, insya Allah juga akan terhindar dari penyakit itu, tumor, kanker, prostat, dan juga hernia. Hernia ini selain lari, bagaimana solusinya? Ini perut ini sering kalau pas malam, jangan keras, sedikit saja, diurut gini, diurut ya, dan juga kalau sudah terkena penyakit itu hernia itu kan ada itu di apotek, ada sempak yang khusus hernia itu juga bisa. Tapi di waktu kena hernia jangan mengangkat barang-barang yang berat, dan juga kita rajin berolahraga. Insya Allah kalau walaupun toh kita sudah kena penyakit hernia, dengan olahraga seperti itu, lari, akan usus ini akan kembali normal lagi, otot-ototnya akan kuat lagi. Insya Allah penyakit hernia akan sembuh. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.